Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya dan kasih sayangnya, dengan hidayahnya, maka pada malam ini kita dapat datang ke surau ini untuk sama-sama dengan niat yang sama, nawaitu yang sama, iaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita belajar, menuntut ilmu. Walaupun ilmu yang kita dengar, yang kita dapat tu hanya sedikit pun dikira sudah menuntut ilmu. Sebab itu selalu kita dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Balligh wa anni walau ayah," sampaikanlah dariku walaupun sepetung ayat. Artinya bukan setakat saya, tuan-tuan sendiri pun boleh sampaikan apa yang tuan-tuan tahu tentang agama Islam ini kepada keluarga terutamanya, seterusnya kepada masyarakat, kawan-kawan dan sebagainya. Kerana kita sedia maklum bahawa kita di dunia ini tidak lama. Kita hidup di dunia ini memang tidak lama. Lambat laun kita akan kembali. Kembali yang dikatakan pergi tak kembali selama-lamanya. Sebab itu kita kena buat persiapan, persediaan untuk bekal kita menuju ke alam sana. Dan kita sudah maklum bahawa kita ni dalam musafir kita jauh daripada alam roh. Kita bermusafir sampai ke alam rahim ibu kita, dan sekarang kita berada di alam yang ketiga, alam dunia ini. Dan tak lama lagi saya dan tuan-tuan akan pergi ke satu alam yang jauh, yang lebih besar daripada bumi ini, yang lebih luas daripada bumi ini. Kalau di dunia ini kita menderita, maka di sana pun kita akan menderita sekiranya kita tidak ada amal salih. Kalau di dunia ini kita mendapat kesenangan, maka di alam itu pun kita akan mendapat kesenangan, sekiranya kita beramal salih. Tidak beramal salih menderita, beramal salih senang. Iaitu alam yang kita maksudkan itu adalah alam barzakh. Walaupun kita nampak bila kita meninggal dunia masuk dalam kubur yang sempit, dalamnya 7 kaki, lebarnya membawa kepada 3 kaki, itu adalah lubang kubur, tempat kita ditanam. Sebab manusia ini kalau tak ditanam 3 hari akan membau, membusuk. Kita ini sebenarnya umat akhir zaman, dan Nabi kita pun Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada umat selepas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu ada Nabi akhir zaman, maka kita pun adalah umat akhir zaman. Maka umat akhir zaman inilah yang banyak berlaku fitnah. Banyak berlaku fitnah di alam ini, di zaman ini. Bahkan berlaku fitnah yang amat dirisaukan oleh para nabi. Daripada Nabi Nuh alaihissalam sampai seterusnya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merisaukan akan fitnah yang akan berlaku di akhir zaman, yaitu fitnah yang disebutkan adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Inilah adalah fitnah yang paling besar. Sejak Allah menciptakan bumi ini, tidak ada satu fitnah yang lebih besar dan lebih jahat daripada Dajjal, tuan-tuan. Dan ini kita akan lalui. Pasti kita lalui dan pasti kita tempuhi kalau kita berada di waktu itu. Jadi apakah akhir zaman itu 100 tahun lagi? Tidak, kata ulama. Akhir zaman bukan 100 tahun lagi. Kerana alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat yang kecil, hampir 100% telah pun berlaku. Kalau dinisbahkan tanda kiamat itu 100%, tinggal lebih kurang 3% saja belum berlaku, tanda kiamat kecil. Yang lain sudah berlaku. Tinggal 3%, kata ulama akhir zaman, 3%. Di antaranya adalah tanda kiamat kecil yang akan berlaku sebelum tanda kiamat besar. Di antaranya adalah keringnya sungai Furat ataupun sungai Ufrat, di Irak. Kering. Kalau dia kering, dalam hadis riwayat yang lain, maka sungai itu akan timbul gunung emas di dalamnya. Maka akan muncul gunung emas di sungai Ufrat, ataupun sungai Furat itu.
akan muncul gunung emas. Inilah yang jadi rebutan umat Islam di akhir zaman. Kata Nabi dalam hadis yang lain, katanya setiap yang datang semua mati, yang hidup hanya seorang saja. Andai kata yang datang 100 orang, yang hidup cuma 1 orang, 99 mati kena berebut emas. Bahkan ketika pemerintahan Presiden Amerika yaitu George W. Bush, kita pernah dengar dulu sebelum Presiden Amerika yang sekarang ini, rakyat Amerika telah meminta di kalangan keluarga tentera itu, meminta supaya tentera itu dipulangkan balik setelah Saddam Hussein dikalahkan. Tetapi Amerika tidak mau pulangkan tenteranya. Kenapa? Kerana mereka lihat di atas satelit, mereka melihat seolah-olah ada pancaran cahaya emas daripada Sungai Furat. Subhanallah. Sedangkan Sungai Furat itu belum kering 100% secara total. Tetapi sekarang sungai itu semakin hari semakin surut, semakin surut, semakin surut. Sedangkan sungai itu adalah sungai tempat, ya, tempat ataupun sungai ini adalah sungai yang sangat diperlukan oleh orang-orang penduduk di situ. Ini satu. Yang kedua yang belum berlaku lagi dan insya-Allah pasti berlaku tak lama lagi adalah kedatangan pemimpin akhir zaman. Kedatangan pemimpin akhir zaman yang akan menyelamatkan dunia ini daripada kerosakan. Yang mana dunia ini sudah rosak, maka dia akan selamat ini. Yang mana dunia ini sudah terzalim, dizalimi, dia akan datang menyelamatkan bumi ini. Ini bukan cerita palsu. Bahkan hadisnya tentang Imamul Mahdi, pemimpin akhir zaman ini, mencapai hadis mutawatir maknawi. Apa itu mutawatir maknawi? Hadis yang tinggi daripada sahih, lebih tinggi daripada sahih. Kerana lebih 30 para sahabat yang meriwayatkan dan menceritakan tentang Imamul Mahdi, tuan-tuan. Dan ini kita kena tahu. Sebab andai kata besok dia sudah hadir, maka kita wajib mempercayainya dan wajib membaiat padanya. Sekarang belum lagi, sebab dia belum lahir. Jadi bila dia lahir, wallahu alam. Tapi tanda-tandanya sudah ada, ciri-ciri kearahnya sudah ada, ya. Kemudian satu lagi saya nak bacakan hadis pada malam ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, seorang ulama hadis yang terkenal juga selain daripada Abu Hurairah, para sahabat dan juga Bukhari, Muslim dan lain-lain lagi. Ini adalah seorang ulama hadis, ya, Imam Tirmizi, yaitu hadis tentang berkaitan dengan akhir zaman, ya. Kita bacakan hadisnya insya-Allah, kita cuba huraikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala setakat yang kita termampu. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarraba az-zaman wa takuna as-sanata kasyahri wa syahru kal jum'ati wa takunu al-jum'ah kal yawmi wa yakunu al-yawm kas-sa'ati wa takunu as-sa'ah kad darmati bin nar. Rawahu Tirmizi. Maksudnya, tuan-tuan, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga masa menjadi singkat, ya. Maka setahun dirasakan seperti sebulan, dan sebulan dirasakan seperti seminggu, dan seminggu dirasakan seperti sehari, dan sehari dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti 1 ketikan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan, cuba kita pikirkan dan renungkan hadis ini. Sudah berlakukah belum? Kalau dulu kita imbas masa dulu, tuan-tuan, 60-an. Mungkin adik-adik di sini belum ada lah waktu itulah. Tuan Haji mungkin ada, tahun 60-an, ya. 60-an, 70-an, 80-an. Belum ada dikatakan handphone. Adakah handphone waktu itu? Tidak ada. Yang ada pun telefon yang ada ganggang tu kan, kita nampak. Yang min masuk duit siling. Dulu ada, sekarang mana ada? Dulu ada kan, siapa yang sempat tu? Kita nampak di mana-mana kedai ke apakah ada yang jenis masuk siling. 10 sen, 20 sen, 50 sen, kejap habis. Dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an, bahkan dekat-dekat 90-an, mau habis 90-an pun masih lagi ada. Waktu itu tidak ada handphone, tuan-tuan. Dan tidak terasakan masa itu singkat. Tidak rasa masa itu cepat.
Kalau kita masuk hutan mencari kayu api, kita bakar masakan ke dapur, kita rasa macam masa masih panjang, kan? Masa panjang lagi. Kanak-kanak dulu bermain bukan macam sekarang. Kanak-kanak mainannya canggih sekarang ni. Dulu mainannya lain. Dulu mainan kanak-kanak kita aktivitinya aktif, dengan ada layang-layang, main gasing, main guli, kan? Lompat-lompat macam-macam lah. Sekarang apa? Sekarang game. Kanak-kanak kita suka main game, menggunakan handphone. Bahkan lebih hebat dari ibu dan ayahnya main game. Inilah akhir zaman. Jadi masa itu terasa singkat, tuan-tuan. Setahun dirasakan seperti sebulan. Setahun, kita kan baru saja berlaku COVID-19, baru lepas. Tapi kita rasa semacam sebulan saja, singkat sangat. Setahun rasa sebulan, kata Nabi. Kemudian sebulan seperti seminggu. Seminggu seperti sehari, dan sehari itu seperti 1 jam, dan 1 jam seperti petikan api. Tuan-tuan, memang rasa. Bagi kita mungkin tak rasa, tapi bagi mereka yang berada di kawasan bandar terasa sangat. Ada yang berkata, cepat betul lah, cepat betul lah. Aku baru duduk sudah asar, aku baru duduk sudah maghrib. Cepat, kerana kepantasan yang berlaku sekarang ini. Dulu-dulu kenderaannya menggunakan kuda, dan menggunakan unta dulu-dulu. Dan kalau di Malaysia ni unta, kuda memang kurang lah. Kalau unta memang tidak ada lah, kalau kuda ada. Tapi biasa orang gunakan kenderaan kerbau, kan? Orang-orang petani-petani itu gunakan kerbau ataupun sapi. Tapi oleh kerana itu lambat, perjalanan sejauh. Tapi sekarang cepat, cepat sangat. Contoh, dulu-dulu orang naik haji ke Mekah, naik apa? Naik kapal. Berbulan-bulan baru sampai. Bahkan sebab itu orang-orang dulu kalau orang naik haji, kan, bertangis-tangisan, membuat kenduri besar-besaran, sebab menganggap orang yang pergi haji itu tidak akan pulang. Semada mereka meninggal dalam kapal laut ataupun meninggal di Mekah. Sebab 6 bulan pergi, 6 bulan balik. Nah, setahun. Tapi sekarang 8 jam saja daripada Malaysia ke Mekah. Sangat cepat. Inilah kata Nabi, ya. Masa berlalu begitu cepat. Belum sempat berbuat sesuatu, tiba-tiba masa sudah berlalu, pergi. Sehingga banyak perkara yang belum dapat diselesaikan. Banyak, tuan-tuan. Banyak lagi baru ini belum selesai. Kita seakan-akan sibuk, tetapi kita tidak faham apa yang disibukkan. Kita diburu masa, dan ia berlalu dengan tiada apa yang pernah kita buat. Macam masa itu macam tak cukup, ya, tak cukup, cepat sangat berlalu. Inilah yang dimaksudkan kata Nabi, singkatnya masa di akhir zaman. Makin singkat, makin singkat. Tapi bukan maknanya singkat itu bumi berputar dengan cepat dan masa berubah. Tidak. Tetap juga 12 jam. Ya, 6 pagi sampai 12 malam tetap 24 jam dalam sehari. Begitu juga bumi tetap berpusing. Tapi kata ulama, apakah yang menyebabkan rasa seperti cepat masa ini? Seperti singkat ini? Kata ulama, singkatnya masa itu ialah kerana dicabut keberkatan daripadanya. Dicabut, tuan, keberkatan daripada dicabut, keberkatan hidup dicabut, ya. Sebab apa? Sebab sudah ramai orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya pada malam ini kita pun nampak yang datang, yang hadir ke majlis-majlis kuliah, jalan-jalan menuju surga sangat sedikit yang hadir. Padahal jalan-jalan menuju surga itu tidak berbayar, percuma. Tapi datang sedikit, teman-teman. Kenapa? Inilah disebutkan akhir zaman. Sebab itu kita sekarang memang ada di akhir zaman. Tetapi orang yang datang ke jalan-jalan menuju ke neraka ramai. Walaupun berbayar sanggup. Contoh, kelab malam yang berbentuk maksiat, ramai orang datang. Ramai orang lepak, ramai orang berjaga sampai pagi walaupun berbayar. Tapi yang percuma, orang tidak mampu duduk. Bermakna jalan menuju surga itu nampak senang, tapi sukar dilakukan. Jalan menuju neraka itu nampak susah, tapi senang dilakukan oleh nafsu. Ya. Sebab itu Allah kata, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi kita renung balik, tuan-tuan, memang sebenar kita berada sangat-sangat di akhir zaman. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, tanda-tanda akhir zaman itu adalah, kata Nabi, ketika aku wafat,
Lahir dan wafat itulah petunjuk awal bahawa dunia sudah akhir zaman. Bahkan Nabi kita telah meninggalkan kita selama 1400 tahun yang lalu. Sekarang 1444 Hijrah yang lalu ditinggalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau aku hidup di zaman kamu ketika munculnya Dajjal, maka akulah yang akan melawan Dajjal. Tapi sekarang Nabi sudah tidak ada. Jadi siapa lagi rujukan kita? Rujukan kita adalah para ulama. Ya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama telah mewariskan kepada kita. Ya, Nabi telah mewariskan pada ulama, dan ulama yang telah meninggal dunia telah mewariskan kepada kita kitab-kitab karangan mereka yang baik, yang di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita belajar pula, kita bukan ulama, kita tidak paham, dihurai pula oleh para guru-guru kita yang alim-alim. Begitu. Itulah bahwa sekarang ni kita perlu mencari guru dan perlu belajar ilmu untuk menambahkan iman kita, menambahkan takwa kita. Sebab Allah kata, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan kamu adalah takwa.